Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi untuk belajar ya pagi-pagi. Alhamdulillah agak cerah di sini di Jogja. Semoga di tempat yang lain juga begitu. Alhamdulillah kita juga dimudahkan usahanya untuk kemudian belajar ya pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi mata kuliah analisis zat gizi untuk analisis vitamin ya. Lanjutannya yang kemarin kita sudah belajar tentang analisis vitamin untuk yang larut lemak, ada DEK, dan hari ini kita akan belajar untuk yang vitamin larut air, vitamin B dan vitamin C. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan berdoa sebelum belajar. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, jadi pada pagi hari ini nanti setelah belajar topik ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan kemudian menjelaskan kembali bagaimana prinsip analisis vitamin larut air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Jadi nanti kita awali dengan sedikit mengulas lagi apa itu vitamin larut air ya dan bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian nanti kita langsung masuk ke vitamin B, seperti apa karakteristik vitaminnya dan apa metode-metode analisis yang biasanya dilakukan. Dan setelah itu kita masuk ke pembahasan tentang analisis vitamin C gitu ya. Saya rasa ini nanti materinya juga akan cukup singkat ya. Sebenarnya digabungkan dengan yang vitamin A, D, E, K kemarin juga bisa gitu ya. Cuman supaya tidak terlalu apa namanya padat gitu ya yang dipelajari, jadi kita pisah-pisah di vitamin larut lemak dan vitamin larut air gitu. Meskipun sebenarnya nanti juga banyak metode-metode yang mirip. Oke, kita masuk ke uh, perkenalan kembali ya, perkenalan kembali tentang vitamin larut air. Saya rasa ini juga sudah dibahas ya di gizi mikro, vitamin larut air seperti apa, mungkin yang lebih detail di sana. Adakah yang bisa membantu saya karakteristik umum atau sifat-sifat dari vitamin larut air itu seperti apa sih? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan deh. Jadi yang saya tahu vitamin larut air itu dia dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, dia itu larut dalam air gitu. Jadi tidak larut dalam, nanti dia diekskresikannya itu melalui urin. Kemudian vitamin larut air ini disimpan itu sebentar sekali di dalam tubuh. Jadi kita harus sering-sering untuk sering-sering untuk sering-sering untuk mensuplai kembali vitamin tersebut melalui makanan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dek Nurul. Ada yang mau menambahkan lagi? Vitamin larut air. Jadi sudah disampaikan ya, dia larut dalam air, kemudian dia diekskresikan lewat urin, kemudian karena dia tidak disimpan, tadi dia dibutuhkan suplainya reguler gitu ya. Ada yang mau menambahkan? Iya, Dek Sita. Izin menambahkan sedikit Iya. saja. Vitamin larut air itu terdiri dari vitamin dan B, C. Sudah, jadi sebenarnya sudah lengkap sama Nurul. Mbak menambahkan itu. Oke, terima kasih Dek Sita. Ya, ya sebenarnya apa itu karakteristik vitamin larut air ya tadi ini juga salah satunya sudah dijelaskan dari segi diary intake ini misalnya terkait dengan konsumsi kita ya. Kalau misalnya kita konsumsinya itu berlebih, maka kelebihan dari
vitamin ya, karena tubuh itu kan ini ya, dia itu disiplin gitu sebenarnya. Butuhnya segini ya segini, dengan kalau kelebihan nanti akan dibuang gitu. Nah, dibuangnya itu kalau yang kemarin larut lemak itu dia dibuangnya dalam arti disimpan ya di berbagai macam fat storage ya, penyimpanan lemak di dalam tubuh. Kalau yang vitamin larut air ini dia kemudian akan diekskresikan oleh ginjal ya, dia disaring oleh ginjal kemudian dibuang itu lewat urin. Dan ini mudah ini ya, easily detected ini biasanya karena dia apa namanya sangat mudah untuk kemudian dibuang, jadi kelebihannya pun mudah dideteksi oleh tubuh. Kemudian tadi terkait penyimpanan di dalam tubuh hanya supply short term ya, supply sementara itu yang tersedia karena dia sifatnya tidak disimpan seperti vitamin A, D, E, K gitu. Sehingga tadi yang sudah disampaikan kita butuh supply yang reguler ya dalam sehari-harinya itu. Hari ini, besok, besoknya lagi gitu. Kemudian karena kita tadi tidak punya penyimpanan jangka panjang untuk vitamin larut air ini, maka gejala-gejala kalau ada kekurangan vitamin larut air tersebut, vitamin B dan vitamin C, maka akan muncul lebih cepat dibandingkan dengan ketika kita kekurangan vitamin A, D, E, K kemarin. Nah, kebalikannya juga resiko toxicity ya, resiko toksik karena kelebihan vitamin B dan vitamin C di dalam tubuh itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang kemarin vitamin A, D, E, K gitu. Karena prinsipnya tubuh ketika dia sudah berlebihan ya sudah dibuang saja, tidak kemudian menimbulkan toksik bagi tubuh. Kemudian terkait absorpsi dan transport ini ya, tadi karena dia larut dalam air sehingga dia sangat mudah diserap langsung di darah dan dia travel freely, dia tidak butuh transport. Kemarin kalau misalkan masih ingat yang vitamin A, D, E, K, karena dia larut dalam lemak, dia maka butuh carrier protein ya, protein carrier untuk bisa menjadi alat transportnya di dalam darah dan di berbagai sel. Tapi kalau yang vitamin B dan vitamin C, dia bisa bergerak sendiri, bisa kemana-mana sendiri ya, istilahnya tidak butuh carrier. Kemudian ini terkait stabilitas di dalam food processing, ya, kebalikannya dengan vitamin A, D, E, K kemarin. Kalau vitamin A, D, E, K itu dia cenderung lebih stabil dalam berbagai macam food handling and food processing, tapi kalau yang vitamin B dan vitamin C ini dia kurang stabil gitu, terutama vitamin C ya, dia sangat mudah teroksidasi sehingga pengolahan adanya suhu panas itu dia sangat mudah kemudian mengoksidasi vitamin C tersebut. Kemudian terkait fungsi di dalam tubuh, kalau misalkan vitamin B itu kan ada sebutannya vitamin B kompleks ya, karena dia emang ada vitamin B1 sampai kemudian yang kita tahu vitamin B12 dan segala macamnya itu sebenarnya mereka kurang lebih punya fungsi yang mirip-mirip ya, fungsi yang mirip-mirip itu seputar apa namanya support di dalam energy metabolism atau kemudian sebagai koenzim gitu. Tapi kalau misalkan vitamin C, nah ini dia satu, tetapi fungsinya kemana-mana, fungsinya banyak ya, terutama sebagai antioksidan, dan dia juga sebenarnya membantu kemudian absorpsi berbagai zat gizi lainnya, seperti absorpsi kalsium, vitamin D, kemudian zat besi, ya, banyak sekali vitamin C. Nah, ini terkait kestabilan dari vitamin larut air ya. Kita ini simak ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kestabilan vitamin tersebut. Ini nanti akan berkaitan dengan apa yang perlu kita perhatikan dalam proses sampel handling misalkan atau preparasi sampel sebelum kita melakukan analisis gitu ya. Kita perlu ketahui vitamin C itu dia tidak stabil kalau ada paparan oksigen gitu. Dan panas juga ya sebenarnya vitamin C ini dia mudah teroksidasi istilahnya. Kemudian kita lihat vitamin B1 ini dia banyak faktor yang membuat dia tidak stabil. Sebaliknya niacin ini dia cenderung punya kestabilan yang bagus ya, dan juga folat serta apa ini vitamin B12. Nah, nanti bisa dilihat
detailnya seperti apa, mana saja yang perlu diperhatikan nih, terutama terkait dengan apa yang perlu kita lakukan ya secara spesifik ketika kita menghandle sampel sebelum analisis. Nah, sekarang kita masuk ke vitamin B. Vitamin B ada 8 ya, meskipun tidak urut 1 sampai 8 ya. Ada yang bisa menyampaikan, ya ini kan apa namanya, dia punya nama lain ya, B1, B2, B3, B5, ada angka-angkanya, tapi kemudian ada nama yang lainnya. Nah, ada yang mau menyebutkan ini apa saja nama-namanya? Ini ya, refresher. B1 itu apa? Bu, Ya, di ini. tapi mohon maaf kalau salah. Nggak apa-apa. B1 tiamin. Heeh. B5 asam pantotenat, Bu. Heeh. Terus B6 piridoksin. B12 kobalamin. B9 asam folat. B3 riboflavin. B2 riboflavin. B3 lupa, Bu. B7 tadi sudah belum? B7 biotin, Bu. Oke, yang kurang? B3, Bu. Kurang B3. Ada yang mau membantu Yuni? Izin, Bu. Ya, Saya Di siapa tadi yang ini sebelumnya? siapa ini? Ya, Dimas, silakan Dimas. Ya, untuk B2 tadi niacin. B2 niacin. Oke, B3 apa, Dimas? Vitamin B3 niacin, vitamin B2 riboflavin. Oke. Ada yang apa namanya tidak setuju dengan jawabannya? Sudah sama? Ini kadang-kadang suka kebalik-balik ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya dan sudah dilengkapi oleh temannya yang lain. Jadi B1 itu tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin. Biasanya niacin tuh kalau saya sih niacin suka tuker-tuker sama biotin gitu karena mirip gitu ya, cuman apa namanya sebutannya gitu. Asam pantotenat untuk yang B5, kemudian ada piridoksin, B6, biotin, B7, asam folat ya B9 dan juga kobalamin untuk B12. Jadi nanti silahkan ini dihafalkan ya kalau misalkan ada di referensi biasanya tidak disebut angkanya, lebih sering disebut yang nama ilmiahnya ya. Jadi jangan bingung ini yang vitamin B berapa gitu ya, vitamin B mana gitu kan. Atau misalnya kita sebenarnya mendiskusikan yang sama gitu, cuma namanya yang berbeda. Diperhatikan. Nah, ini juga untuk merefresh lagi kemarin apa saja fungsi-fungsinya dari kompleks vitamin B tersebut dan juga dari mana kita bisa memperolehnya. Ya, kita bisa lihat di sini tadi ya, kalau vitamin B itu dia sebenarnya punya fungsi yang mirip-mirip, satu sama lain, terutama dalam hal ini memproduksi energi gitu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman perhatikan di berbagai energy drinks gitu ya, ada yang pernah minum atau ada yang pernah iseng baca gitu ya. Karena dulu saya juga waktu praktikum juga melihat berbagai macam jenis energy drinks gitu ya. Kita kemudian akan tahu gitu. Energy drinks itu kenapa dia dinamakan energy drinks karena kan tujuannya untuk support produksi energi ya yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu yang ekstrim sehingga kita high alert gitu ya. Wah, apa namanya? Tingkat kewaspadaan tingkat apa namanya? Nggak apa namanya? Kalau misalkan orang kerja semalaman itu nggak ngantuk, kemudian nggak capek dan segala macam itu ya. Itu isinya macam-macam, ada biasanya kafein, taurin itu yang sering ada biasanya kafein, taurin, terus kemudian vitamin B itu pasti ada. Biasanya vitamin B1
B2, B6 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi ada beberapa vitamin B di sana, memang tidak semuanya. Nah, itu salah satu tujuannya adalah karena vitamin B itu adalah ini ya, dia punya fungsi supporting dalam hal produksi energi lewat dari karbohidrat metabolisme, ya karbohidrat apa namanya, dia memproduksi energi dari karbohidrat, kemudian dari protein, lemak, dan juga yang lainnya, supaya kemudian proses produksi energi di tubuh itu lebih cepat ya, sehingga kemudian lebih mudah digunakan oleh tubuh pada kondisi tersebut gitu ya. Jadi rasanya kayak nggak ngantuk, rasanya kayak nggak capek gitu, karena salah satunya dibantu oleh vitamin B ini dalam hal proses produksi energi. Nah, kemudian dia juga ada beberapa punya fungsi dalam mensintesis otot, ini vitamin B1. Kemudian fungsi yang lainnya ini ya, mereka ini sebagai koenzim, kofaktor untuk berbagai enzim, tidak hanya asam pantotenat, tapi yang lainnya dia juga punya fungsi sebagai koenzim gitu pada berbagai macam enzim yang spesifik. Dan enzimnya pun juga enzim-enzim yang berkaitan kemudian dalam hal proses produksi energi. Jadi ya, muter ke situ aja. Kemudian ini juga terkait untuk ini ya yang folat, ini yang teman-teman juga tahu kenapa ibu hamil ya, terutama ada selain zat besi, biasanya dia juga harus mengkonsumsi folat, asam folat nih ya, karena dia punya fungsi dalam genetic material development ya, dia fungsi DNA, kemudian terkait produksi sel darah merah, nervous system development. Kalau misalkan dulu teman-teman fisiologi belajar sistem saraf, yang pertama kali terbentuk ya di fetus itu kan otaknya dulu ya, otaknya. Nah, otak itu kan sistem saraf pusat, dan proses pertama ya 2 minggu pertama proses pembentukan otak gitu ya, ketika ya apa namanya ketika dalam bentuk fetus itu, salah satu zat gizi yang berperan di sana adalah asam folat ini. Jadi ini kenapa penting terutama untuk ibu hamil gitu kan. Kemudian ya ini untuk yang kobalamin, dia juga mensupport perkembangan tumbuh kembang sel, kemudian dia juga di sistem saraf juga, dan lagi ini protein dan fat metabolisme. Jadi kebanyakan ini vitamin B itu terkait metabolisme energi. Selain fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi-fungsi sekunder yang lainnya. Kemudian untuk secara natural ya, kita bisa memperoleh vitamin B kompleks ini pada berbagai macam bahan ya, terutama ini di serealia dan daging. Kemudian contohnya di B1 ini dia di sereal, oatmeal, ada di daging, kemudian ya beras dan pasta di berbagai macam jenis serealia dan juga kacang-kacangan. Kemudian ada yang dari telur juga, green vegetables dan yang lain-lainnya ya, ini ya bahan-bahan berprotein ya terutama di sini. Kemudian dan kalau misalkan terutama di negara-negara maju ya sebenarnya, kalau yang mereka karena makanan utamanya dari sereal ya, dari sereal dan gandum itu, dan beberapa negara ada yang sudah kemudian mewajibkan fortifikasi berbagai macam vitamin B pada produk-produk sereal mereka gitu. Kalau karena di Indonesia itu kan jarang ya yang makan sereal, ya beberapa ada, tetapi kemudian kalau kita kan makan nasi ya sebenarnya itu. Nah, sebenarnya di beras, di nasi pun itu kan dia juga sumber vitamin B gitu. Makanya sebenarnya ada apa namanya, rekomendasi kalau misalkan teman-teman mencuci beras ya. Kalau sebenarnya fungsinya mencuci itu kan menghilangkan kotoran saja ya. Kalau misalkan ada zat-zat asing di sana, benda-benda asing gitu ya di sana. Tapi kemudian jangan terlalu dicuci banget gitu ya istilahnya. Tujuannya bukan untuk kemudian jadi bening gitu air cucian berasnya gitu. Karena sebenarnya di sana juga banyak vitamin B yang kemudian hilang kalau misalkan terlalu terlalu apa sih, kenceng gitu ya, diputer-puter di ini ya, terlalu kenceng. Itu cukup untuk kemudian menghilangkan kotoran-kotoran saja gitu fungsinya ketika kita mencuci beras gitu. Jangan sampai kemudian bening, kok masih budek gitu, apa sih, keruh keruh, oh masih keruh gitu ya, masih keruh gitu ya, jangan kemudian sampai dibeningkan, nanti eman-eman, misalnya sayang vitamin B-nya banyak yang hilang.
Kemudian ini adalah beberapa metode analisis vitamin B yang berdasarkan standar internasional ya lewat AOAC dan juga aplikasinya pada apa saja. Kemudian ini kita bisa lihat sebenarnya ini kan yang tadi saya sampaikan sebenarnya metodenya mirip-mirip seperti yang kemarin kita sudah bahas di vitamin ADEK ya. Beberapa ada yang pakai HPLC. Nah, bedanya mungkin di vitamin B ini ada metode yang memang dia tidak bisa untuk yang ADEK, terutama terkait microbiological approach ya. Nanti metode yang kita pakai berbagai macam jenis mikroorganisme. Kemudian ada juga yang menggunakan dicerna dulu oleh enzimnya yang menggunakan didestruksi dulu oleh enzim, kemudian baru dibaca oleh ultra high liquid chromatography, gitu ya, ultra high pressure liquid chromatography. Gitu. Ya nanti bisa dibaca lebih detailnya di sana kalau misalkan pengen tahu ya apa namanya apa saja metode-metode. Dan ini metode-metodenya juga ada berbagai macam ini karena terus berkembang, terus diperbarui. Jadi dari mulai yang tahun apa namanya bertahap ya, perkembangan dari 2004 kemudian diperbarui di 2015 dan yang lain-lainnya. Mungkin itu kemudian bisa salah satunya ini ya untuk kemudian membandingkan kita antara satu metode dan metode yang lainnya meskipun sama-sama untuk yang asam folat kita mau pakai yang mana. Kemudian ya ini kelanjutannya yang tadi kalau misalkan kita simpulkan sebenarnya di sini beberapa metode yang digunakan dalam analisis vitamin B ini ada digesti dengan enzim yang kemudian dilanjutkan dengan UHPLC ultra high pressure liquid chromatography ya MS-nya nanti ini coba apa ya tadi tandem mass spectrometry ya situ. Kemudian ada HPLC yang seperti ADEK kemarin, ada fluorescence ini juga sebenarnya spektrometri fluorescent di sini dan juga dengan microbiological. Ini microbiological juga nanti dia spesifik hanya di beberapa vitamin B saja. Nah, ini kita masuk ke uji dengan mikrobia gitu ya, secara mikrobiologi. Pada prinsipnya di sini didasarkan pada pemahaman bahwa pertumbuhan mikroorganisme itu dia akan sejalan dengan atau proporsional dengan kebutuhan vitamin tertentu ya. Termasuk di sini adalah vitamin B, asalkan kebutuhan zat gizi yang lainnya juga sudah terpenuhi secara optimal gitu. Jadi kalau misalnya semua zat gizi yang lain sudah terpenuhi secara optimal, kemudian kita beri tambahan vitamin B yang sesuai dengan kebutuhannya dia ya jumlahnya dan segala macam dan apa namanya minimal ya jumlah minimalnya maka itu dia bisa meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Nah, dari situlah kemudian kita menguji ini gitu ya dengan prinsip bahwa kemudian nanti akan dibandingkan pertumbuhan mikroorganisme yang kita tumbuhkan di sampel yang kita mau uji berapa dia kandungan vitamin B-nya dibandingkan dengan mikroorganisme yang kita tumbuhkan pada suasana standar. Suasana standar itu artinya kita tahu berapa jumlah vitamin B-nya di sana, kita tahu ininya ya jumlah vitamin B-nya. Kita tahu jumlah vitamin B-nya di sana, kemudian dibandingkan. Nah, kalau dibandingkan itu kan kita kemudian bisa dengan istilahnya dengan ini ya. Nanti perhitungan matematis gitu ya kita bisa kemudian menentukan oh berarti berapa sih jumlah vitamin B yang pada sampel gitu ya. Dengan perbandingan tadi. Kira-kira prinsip sederhananya seperti itu. Nah, mikroorganisme yang digunakan bisa dalam bentuk bakteri, kemudian yeast ya, berbagai macam fungi gitu, jamur, kemudian protozoa gitu. Nah, pertumbuhannya ini bisa dilihat dari berbagai macam ukuran ya, baik itu turbidity. Turbidity itu seperti kekeruhan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dilihat di apa namanya
tempat reaksinya itu kalau dia misalnya semakin keruh maka dia kan pertumbuhannya sebenarnya semakin banyak gitu. Sehingga itu menunjukkan tingkat pertumbuhannya seperti apa. Kemudian bisa dilihat juga dari produksi asam yang dihasilkan, kemudian secara gravimetri dan juga secara respirasi itu juga bisa dilihat dari sana. Kalau misalkan yang bakteria dan juga yang fungi atau yeast itu nanti biasanya lebih sering menggunakan turbidity gitu karena dia punya keuntungan waktu yang dibutuhkan cukup singkat untuk bisa kemudian dibaca gitu hasilnya. Nah, ini ya ini perbandingan turbiditas pada berbagai kondisi di sini. Ini kalau misalkan yang di C, ini kan yang di A, ini dia pertumbuhannya tidak ada ya, steril di sini. Kemudian di sini ada bakteria gitu ya, ada beberapa bakteria yang dia tumbuh. Kemudian yang C ini dia signifikan turbidity gitu ya, dia pertumbuhannya sangat tinggi di sini untuk bakterinya atau mikroorganismenya. Sementara kalau yang D di sini ya meskipun keruh tapi kita lihat di sini ada sedimen, ya itu menunjukkan bahwa bakterianya mati. Gitu. Nanti jadi ini hanya untuk yang menggambarkan saja turbiditas di sini sebagai ukuran pertumbuhan bakteri yang kita gunakan dalam microbiological assay di vitamin B ini seperti apa. Ini microbiological assay, ini spesifik memang untuk vitamin larut air ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk yang larut lemak, ADEK tidak bisa pakai ini. Kemudian metodenya sangat spesifik dan sensitif untuk setiap jenis vitaminnya gitu ya. Nanti juga bakteri yang digunakan, kemudian berbagai macam reagen-reagen lain yang digunakan itu juga spesifik untuk setiap vitamin. Kemudian tapi ini butuh waktu yang agak lama ya karena nanti kan dia butuh inkubasi ya untuk kita tunggu si mikroorganismenya itu kemudian tumbuh itu kan butuh waktu inkubasi. Nah, itu yang kemudian memakan waktu cukup lama. Kemudian ini kita harus benar-benar patuh terhadap protokolnya ya karena perbedaan situasi perbedaan lingkungan yang sedikit berubah itu langsung bisa kemudian mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya dan bisa jadi kemudian menghasilkan bias hasil gitu ya. Menghasilkan bias ya. Hasilnya menjadi tidak akurat gitu. Kalau misalkan protokolnya tidak kita lakukan dengan hati-hati. Kemudian semua microbiological assay ini bisa menggunakan mikrotiter plates nih ya, lempeng mikrotiter yang seperti ini bentukannya, jadi tidak yang tabung-tabung itu. Sebenarnya karena soal lebih praktis ya, lebih praktis dan lebih hemat tempat gitu istilahnya. Dan tidak memakan banyak kebutuhan glassware istilahnya apa ya, bahan-bahan kaca seperti itu. Jadi dengan ini sampelnya juga sudah banyak, tempatnya lebih sederhana, sehingga nanti resiko untuk kesalahan handling beberapa tube gitu ya, kalau misalnya pakai tabung reaksi gitu, bisa lebih diminimalisir nih. Ini jenisnya 96 tabung, 96 well, 96 apa namanya ini ya cekungan-cekungan ini. Ya, ini kan praktis ya, jadi sudah banyak tinggal nanti kita bisa mengidentifikasi gitu. Nanti pertumbuhan di A1, A2, A3 dan yang lainnya tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kalau misalkan mau lebih detail untuk prosedurnya, ini adalah uji mikrobiologi pada niacin ya B3 di sini. Pakai metode AOAC nomor sekian, ini kita bisa melihat organisme yang digunakan adalah Lactobacillus plantarum. Nah, ini awalnya kultur bakteri itu kita buat, kita siapkan dan kemudian ditambah dengan ini ya freeze dried culture ini Lactobacilli agar. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, ya ini ya butuh seharian untuk proses inkubasinya saja sebelum sampel itu diinokulasi.
Kemudian ini ada beberapa yang ditambahkan pada mediumnya, termasuk ini ya, kita tambahkan ada dua lingkungan gitu. Yang satu ditambahkan niacin standar, yang satunya ditambahkan sampel yang kita nggak tahu jumlah niacinnya di situ ada berapa. Kemudian diinkubasi lagi selama 37 derajat Celcius selama 16 sampai 24 jam. Kemudian setelah itu kita lihat ya. Itu kan nanti kemudian akan terlihat ya tadi kalau misalnya yang ditabung reaksinya tingkat kekeruhannya akan terlihat setelah dia di lingkungan seperti itu selama 24 jam bagaimana pertumbuhannya gitu. Dan itu yang kemudian kita baca ya transmittennya pada panjang gelombang tertentu gitu untuk melihat tingkat pertumbuhan mikrobia pada dua lingkungan tersebut ya. Jadi kita bandingkan suatu larutan standar ya yang punya kita sudah tahu berapa konsentrasi niasinnya, sementara larutan yang kedua itu kita nggak tahu berapa larutan niasinnya. Sama-sama dikasih Lactobacillus plantarum dan kita bandingkan tingkat pertumbuhannya seperti apa. Istilahnya seperti itu. Kemudian ini ada sedikit catatan, sama-sama menggunakan lactobacilli, bisa juga menggunakan asidimetri gitu. Untuk menggantikan ukuran yang di sini ya, yang di ketika pembacaan itu. Tetapi dia butuh waktu inkubasi yang kemudian lebih lama, lebih dipanjangkan lagi. Kalau misalkan dengan turbidity ini kita hanya butuh inkubasi sebelumnya itu 16 sampai 24 jam maksimal, tapi kalau misalkan mau pakai yang asidimetri ini dia waktu inkubasinya nanti akan lebih lama sampai berapa hari ini berarti ya 3 hari. Ya. Kemudian ini ada metode yang lainnya, yaitu dengan digesti enzimatik. Ya, kemudian dilanjutkan dengan liquid chromatografi yang disambung dengan mass spectrometer. Jadi ini adalah hasil dari uji prosedur yang kemudian nanti diisahkan oleh AOAC. Sebenarnya ini adalah uji yang digunakan untuk melengkapi hasil uji sebelumnya terkait metode AOAC yang sejenis. Gitu. Ini terkait penentuan secara simultan total vitamin B1, B2, B3, dan B6. Jadi tidak diuji satu persatu gitu ya, tapi secara simultan kemudian bisa diuji itu kandungan B1, B2, B3, dan B6-nya pada infant formula, pada susu untuk bayi balita itu, dan beberapa produk terkait lainnya dengan menggunakan ini tadi. Metodenya enzymatic digestion and liquid chromatography. Ini ada penjelasannya sedikit. Ini kalau untuk di sini nanti saya sertakan juga referensinya ini yang untuk mau dibaca karena dia sudah detail sekali prosedurnya apa, kemudian jenis bakteri yang digunakan apa, kemudian preparasi sampelnya harus seperti apa, nanti sangat detail, nanti bisa dilihat seperti itu untuk metodenya seperti apa. Jadi awalnya untuk secara prinsip ini sampel-sampelnya ini dipreparasi terlebih dahulu ya dengan metode enzymatic digestion ini. Ini bertujuan untuk menghidrolisis karbohidrat, protein, dan juga menghidrolisis vitamin B ini ke bentuk aktifnya gitu ya. Ke bentuk-bentuk aktifnya itu dengan menggunakan enzim ada papain, alfa amilase, dan fosfatase. Setelah itu ditambahkan ini dia label ya, stable isotope label ini ke sampelnya, kemudian dianalisislah dengan ini UHPLC, ultra high pressure liquid chromatography, yang kemudian dikombinasikan dengan triple quadruple mass spectrometer gitu ya. Ya, ini mass spectrometer intinya. Kemudian nanti diuji juga dengan metanol dan juga amonium format. Setelah itu baru kemudian dibaca berapa vitamin B1, B2, B3, dan B6-nya itu kan menggunakan regresi ya dari rasio analit ya, analit nanti jumlah analitnya dibandingkan dengan yang standar.
Oke. Nah, ini kelanjutannya yang tadi ya, ini masih di studi yang sama tadi, di prosedur yang sama, ini hanya untuk melihat saja. Tadi kan dia tujuannya untuk menghitung total B1, B2, B3, dan B6 gitu ya. Ini dia menunjukkan bentuk yang dihitung itu apa saja. Total vitamin itu diartikan sebagai apa? Total vitamin misalkan di sini tiamin itu bisa ada 2 jenis, dia bisa dalam bentuk total ion tiamin atau misalkan dalam bentuk tiamin monofosfat, tiamin pirofosfat, dan tiamin trifosfat gitu ya. Jadi dihitung tiga-tiganya menjadi total vitamin. Atau misalkan yang riboflavin di sini ada riboflavin 5 fosfat, kemudian ada FAD, flavin adenin dinukleotida gitu. Jadi tergantung yang kita lihat yang mananya yang akan kita ukur. Yang kemudian kita tentukan itu sebagai total vitamin. Itu tadi untuk yang vitamin B, sekarang untuk yang vitamin C di sini kita ketahui ya secara struktur kimia ini ada vitamin B itu bentuknya adalah asam askorbat, kemudian ada juga ini dia bentuk hasil oksidasinya adalah dihydroascorbic acid, kemudian ya dari segi kestabilan oksidatif dia sangat mudah mengalami oksidasi ya, very susceptible to oxidative deterioration. Ya, jadi ini juga hal yang kemudian perlu diperhatikan sebelum kita analisis vitamin C. Kemudian dari fungsinya kita juga sudah sangat pahami dia merupakan esensial antioksidan ya, sehingga dia sangat penting utamanya dalam menjaga sistem imun tubuh. Kemudian dia juga punya fungsi sebagai sintesis kolagen, kemudian ada absorpsi zat besi, kemudian menjaga kesehatan tulang, gigi, dan juga terkait pembuluh darah ya, kesehatan pembuluh darah di sana, dan juga metabolisme protein. Ini fungsinya vitamin C ini banyak sekali di sana. Tadi seperti yang kita bahas di awal dia satu jenis, tapi fungsinya sangat beraneka ragam. Kita bisa mendapatkan itu semua dari buah-buahan yang sitrus gitu ya, jeruk, lemon, kiwi, itu juga ada strawberry, kemudian peppers ya ada green bell peppers, paprika hijau dan paprika merah itu juga tinggi vitamin C. Kemudian ada brokoli, tomat, bayam dan yang lainnya, sayur-sayuran yang lain itu juga merupakan sumber vitamin C. Nah, kalau misalnya untuk analisisnya ya ini ada beberapa macam yang dari HOAC standar ini ada aplikasinya bisa berbagai macam bahan. Ini yang paling banyak itu memang kita pakai HPLC, terutama ini dalam produk yang beragam gitu ya. Dia bisa pakai di berbagai macam produk itu, baik itu tadi susu formula, tadi kemudian berbagai macam jenis makanan apapun itu bentuknya. Kalau ada yang dia dalam bentuk jus atau misalkan untuk tujuan preparasi vitamin ya sebelum kemudian dianalisis ke yang lainnya, ini juga menggunakan 2,6 DCIP nanti kita sebut. Nah, ini tadi HPLC sama seperti kemarin ya, ini dia pada fungsinya adalah teknik analisis untuk memisahkan, kemudian mengidentifikasi dan menghitung jumlah suatu komponen pada suatu campuran. Ya, jadi dia memang metode yang istilahnya mudah untuk digunakan pada berbagai macam produk ya, karena kita tahu produk itu merupakan campuran dari berbagai macam zat, tetapi dia bisa dengan HPLC ini kita tentukan kita mau menghitung atau menganalisis yang mana. Tinggal nanti disesuaikan mobile phase-nya di sini ya, medium yang digunakan itu apa aja, larutannya yang spesifik seperti apa untuk zat gizi yang akan kita analisis. Nah, ini tadi titrasi titrasi dengan 2,6 dikloroindofenol atau DCIP ya. Ini sebenarnya DCIP ini adalah indikator warna gitu, indikator untuk melihat oksidasi dan reduksi yang terjadi pada reaksi tersebut. Ya, mungkin kalau kemarin
mata kuliah kimia ya sudah dipelajari tentang indikator. Ini adalah salah satunya untuk melihat perubahan warna nanti yang menunjukkan sudah terjadi proses oksidasi dan reduksi dari vitamin tersebut. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk vitamin preparation atau juga bisa digunakan untuk melihat kandungan vitamin pada berbagai jus ya, jus buah-buahan, atau juga bisa digunakan untuk metode sekunder pada berbagai macam jenis makanan yang lainnya. Nanti dibandingkan yang mikrofluorometrik, ini kita nanti akan lihat mikrofluorometrik juga, dia metode yang relatif lebih cepat. Prosedurnya seperti dengan tadi prinsipnya ya, ini kita ingin mengoksidasi asam askorbat ini menjadi dihidroaskorbat ini oleh DCIP. Kemudian nanti dari oksidasi itu kemudian akan muncul warna rose pink ya, jadi warna pink gitu ya, warna pink di dalam suasana yang asam. Nah, dari situ kemudian dibaca dengan spektrofotometer di panjang gelombang 545 nanometer. Jadi DCIP ini kemudian akan mengoksidasi asam askorbat, dan asam askorbat ini mereduksi DCIP. Jadi reaksi oksidasi reduksi itu ya, reaksi redoks itu. Nah, dari situ kemudian tadi muncul perubahan warna menjadi pink. Ya. Setelah itu dibaca di spektrofotometer. Nah, ini kalau mau tahu ya, mau dipahami tadi jumlah prosedur-prosedurnya yang lebih detail untuk analisis vitamin C ini menggunakan 2,6 DCIP, titrasi 2,6 ini. Nanti bisa dibaca lebih detail di sana. Sebenarnya mirip-mirip ya prinsipnya. Jadi ditambahkan suatu reagen tertentu, nanti ada reaksi di sana, ada perubahan warna, kemudian dibaca absorbensinya. Nah, kemudian kalau yang mikrofluorometrik, di sini dia juga spesifik untuk vitamin preparation sebelum nanti dianalisis lebih lanjut untuk berbagai keperluan lainnya. Dia bisa mengukur baik itu asam askorbat dan juga bentuk lainnya, yaitu asam dihidroaskorbat. Kemudian ini dia prinsipnya juga sama, masih mirip seperti yang 2,6 DCIP tadi. Dia asam askorbat nanti akan dioksidasi menjadi dihidroaskorbat menggunakan ini boric acid sodium asetat solution, larutan borat ya, asam natrium asetat. Kemudian nanti dihidroaskorbat itu akan kemudian bereaksi dengan alfa fenilenediamin ya, kemudian dia menghasilkan kompleks senyawa tertentu yaitu fluoresen kinosalin. Kemudian ini yang kemudian dihitung ya sebagai jumlah vitamin C-nya dengan membandingkan jumlah fluoresen yang dihasilkan tadi pada sampel dan juga pada larutan standarnya yang kita sudah tahu berapa dia konsentrasi vitamin C-nya, yang kemudian juga dikoreksi atau dibandingkan dengan blanko gitu ya. Blanko itu yang tidak ada sampelnya ya, cuman reagennya saja itu berapa. Yang biasanya pakai kurva standar kayak gitu-gitu. Kemudian nanti baru bisa dikalkulasi. Nah, kemudian yang paling sederhana lagi ini yang biasanya banyak dilakukan pada laboratorium-laboratorium yang sederhana yang fungsinya untuk masih di dalam tahap food development dan segala macamnya gitu ya. Ini juga yang biasanya sering digunakan kita kalau praktikum, kemungkinan nanti untuk yang vitamin C akan pakai ini ya, iodometri ya, penentuan kadar vitamin C melalui metode iodometri gitu. Prinsipnya sederhana sebenarnya, jadi sampelnya nanti yang mengandung vitamin C akan kita encerkan, kemudian kita beri indikator amilum 1%, kemudian dititrasi ya. Jadi iodometri ini nanti pakai titrasi, kita dititrasi dengan iodin 0,01 konsentrasinya sampai nanti kita hentikan di titik akhir titrasi ketika sudah terbentuk warna biru yang stabil. Ini tadi prosedurnya ya, jadi sampelnya itu kita ambil, kemudian encerkan, kemudian nanti kita tambahkan 2 mili amilum nanti sebagai indikatornya, nanti kita titrasi dengan iodin
sampai terbentuk warna biru. Ini kan ada reaksi kan antara iodin dan juga vitamin C-nya yang juga amilum di sini sebagai indikator perubahan warnanya itu tadi. Nah, ini ya yang terakhir sebagai penutup ini masih sama seperti yang metode analisis vitamin untuk yang lainnya, yang ADEK gitu. Jadi beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika kita memilih metode adalah kita perhatikan dulu bagaimana akurasi dan juga presisi dari metode tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya informasi bioavailability yang kita butuhkan gitu. Kemudian bagaimana kebutuhan waktu dan peralatan yang standar untuk melakukan metode tersebut ya, apakah kita punya waktu yang cukup itu dan juga alat yang memadai itu, kemudian kebutuhan tenaga yang profesional sebagai analisnya, dan jenis matriks biologi apa yang akan kita analisis ya, tadi kita perlu ketahui kita mau uji vitamin apa ya, kita ketahui dulu karakteristiknya seperti apa. Kemudian penting juga kita mengetahui berapa jumlah sampel minimal yang harus digunakan pada setiap ujinya gitu ya. Berarti kalau berapa mili harus kita ambil, berapa mikrogram harus kita ambil ya supaya nanti hasilnya terbaca. Dan juga kita perhatikan apakah ada regulasi khusus yang perlu kita patuhi terkait penentuan atau terkait analisis vitamin tersebut untuk berbagai macam keperluan ya. Kalau misalkan di berbagai macam industri, misalkan dia sudah di level industri yang besar untuk nutrition label ya, untuk masyarakat umum dia standar metode analisisnya apa yang kita harus sesuaikan dengan regulasinya. Kurang lebih seperti itu ya, sudah selesai ya, sederhana sekali materinya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Nanti akan saya kirimkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Dek. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, tadi kan di beberapa prosedur yang AOAC kalau nggak salah itu, tadi terdapat fluorescence, di mana menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, itu panjang gelombang itu apakah harus ditepati gitu Bu. Misalkan kita menggunakan metode AOAC nomor sekian, kemudian kita harus menggunakan panjang gelombang sekian. Nah, terus kita ketahui kalau misalkan di prodi gizi kita kan spektrofotometrinya kalau nggak salah panjang gelombangnya 540 nm ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti apakah bisa dilakukan metode AOAC atau tidak, Bu? Oke, untuk yang pertanyaan, ya terima kasih Dek Fauziah ya pertanyaannya. Terkait panjang gelombang memang harus kita sesuaikan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Karena setiap analisis ya misalkan tadi ini untuk yang pakai yang AOAC 967 ini karena prosedurnya mungkin ada sedikit yang berbeda dengan yang lainnya, maka kita pakai panjang gelombang yang mana itu disesuaikan dengan prosedurnya di situ. Karena proses AOAC itu dia mengeluarkan prosedur official itu kan dia dengan berbagai macam uji ya, dengan berbagai macam prosedur gitu. Seperti ini contohnya. Ini adalah uji berkelanjutan sebenarnya yang dilakukan untuk kemudian difinalkan ya, final action ini untuk AOAC metode sekian gitu. Jadi dari proses ini contohnya bukan yang fluorescence ya saya. Jadi proses penentuan panjang gelombang yang mana itu pun dari berdasarkan berbagai macam studi. Jadi kita pakai yang sesuai itu. Nah, kemudian terkait sebenarnya kalau spektrometri atau ya spektrofotometri itu tuh bisa diatur deh panjang gelombangnya seperti yang di prodi kemarin sebenarnya sudah kayaknya kemarin dijelaskan ya. Jadi tinggal diputer aja mau atau dipencet gitu ya di panjang gelombang yang mana itu tuh bisa diatur. Jadi 500 kemarin 540 atau 560 itu karena yang dipakai yang itu ya. Jadi karena yang sering dipakai kita juga analisnya itu aja. Jadi tetap aja di panjang gelombang itu. Tapi ketika misalnya kita butuh di panjang gelombang yang lain misalkan di 600 atau di
500 sekian yang lebih kecil, ya tinggal kita ganti saja itu settingannya. Gitu. Semuanya nanti spektrometri itu dia ada settingnya untuk mengganti panjang gelombangnya mau pakai panjang gelombang yang berapa. Gitu Dek Fauziah. Jadi sebenarnya bisa kok diganti. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Denurul. Bu, tadi kan kalau di uji vitamin B itu ada yang asidimetri tadi. Nah, tapi jika menggunakan asidimetri itu nanti hasilnya keluarnya akan lebih lama begitu. Nah, apakah karena keluarnya lebih lama dia juga memiliki hasil yang lebih akurat atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya antara hasil akurat atau tidak, sebenarnya kenapa ini asidimetri itu lebih lama? Karena prinsip asidimetri ini kita menunggu sampai si bakteri atau mikroorganisme itu kemudian menghasilkan asam. Jadi kenapa yang kita ukur itu adalah asidimetrinya, gitu ya. Jadi ada metabolit, zat metabolit tertentu yang kemudian dihasilkan oleh pertumbuhan mikroorganisme itu yang kita ukur. Ya, bedanya itu. Jadi kalau yang di turbidity ini kita cuma sampai melihat berapa sih mikroorganisme yang tumbuh gitu ya, banyaknya berapa. Nah, kalau yang asidimetri standar ukuran kita itu lebih ke si bakteri-bakteri yang sudah tumbuh ini tadi berapa banyak sih mereka menghasilkan asam istilahnya seperti itu ya. Itu bedanya di situ gitu. Tapi sama saja untuk dari akurasi dan presisi mana yang lebih baik sebenarnya kalau dari turbidity dia sudah baik ya untuk kemudian bisa kita hitung gitu. Apa namanya? Kita jadikan determinan untuk nanti menghitung berapa kandungan vitamin B-nya gitu. Kalau yang asidimetri sebenarnya lebih jarang karena dia lebih lama gitu. Atau mungkin tergantung di tujuannya apa gitu ya. Kalau misalnya kita hanya untuk menentukan apa namanya jumlah nih atau konsentrasinya saja biasanya sampai di turbidity saja karena tidak butuh waktu inkubasi yang lama. Dan kalau waktu inkubasi yang lama sebenarnya kalau misalnya kita prosedurnya tidak hati-hati juga nanti kan resiko inkubasinya itu dia tercemar lingkungan yang berbeda itu juga akan berisiko gitu. Gitu deh. Jadi tergantung sih kebutuhannya dia mau sampai sejauh mana dilihat. Apakah terjawab deh pertanyaannya Dek Nurul? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan yang lain. Izin bertanya, Bu. Iya, Dimas. Ya, tadi kan ada metode yang 2,6 di scroll di apa tadi? Saya juga Di kalau susah ngomongnya. fluoroindopenol. Itu kan tadi kan kita melihat hasilnya itu kan dari warna tadi Bu ya. Melihatnya ada seperti warna. Nah, itu kan apakah itu bisa dilihat maksudnya kita bisa mendeteksi dengan mata telanjang atau gimana, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Dimas. Jadi memang untuk menentukan akhir ini kan pakai titrasi ya dia. Apa namanya? Bisa dilihat dengan kemudian mata telanjang tuh ya. Kita bisa melihat perubahan warna itu yang kemudian kita tentukan ya dia sudah titik akhir titrasinya. Gitu. Tapi kemudian untuk menentukan berapa jumlahnya, kemudian kita bacalah itu dengan spektrofotometer itu. Tapi saya lupa ada yang kemudian di warna tertentu gitu. Nanti coba ini bisa di apa namanya buka di sini ya di referensinya nanti yang kalau yang ini kayaknya kemarin sudah saya kirimkan gitu. Ada reaksinya, kemudian ada pada warna tertentu itu yang tidak tampak gitu. Saya agak lupa di Mas nanti coba kita buka lagi ya gitu. Saya lupa di warna apa gitu, pada kondisi apa kita ada perubahan warna yang memang dia tidak bisa tampak gitu. Sehingga kita perlu kemudian dibaca dengan spektrometer ini. Gitu Dimas, nanti coba saya buka lagi ya ininya apa namanya jurnalnya. Agak lupa ya ini. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih.
Ini ya, jadi sebenarnya bisa terlihat di Mas kalau yang warna pink ini. A light but distinctive rose pink endpoint ya, selama kurang lebih 5 detik ini. Karena sebenarnya 5 kan detik guys. iya, tambah lebih 5 detik ya. Jadi sudah cukup untuk kemudian menjadi titik akhir titrasinya. Gitu. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Nanti saya ada sedikit kuis. Kuisnya ini gabung ya untuk yang analisis vitamin. Jadi dari mulai ADEK sampai vitamin B sama C. Jawaban singkat saja kuisnya dari apa yang sudah teman-teman pelajari dari analisis vitamin B dan C. Nanti akan saya kirimkan linknya di Google Classroom sekalian nanti waktu mengirimkan PDF-nya ini. Kalau saya kuisnya sifatnya open book, jadi silahkan juga nanti sambil bisa dipelajari lagi. Yang penting dalam menjawab tidak kemudian kopas ya, tidak kemudian copy paste. Jadi silahkan kemudian dipahami ini jawabannya harusnya seperti apa, kemudian diungkapkan dengan bahasanya sendiri. Gitu. Sifatnya untuk mereview aja, ini latihan sebelum nanti UAS. Gitu. Nanti kalau UAS juga soal-soal yang saya bikin mirip-mirip di seputar itu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk batas pengerjaannya sampai jam berapa ya, Bu? Karena mungkin ini nanti saya kirimkan agak apa namanya karena belum selesai bikin soalnya kemarin kelupaan, nanti mungkin saya kirimkan agak sore jadi sampai besok siang ya saya ini batasnya jam 12 siang maksudnya besok. Gitu Nurul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, nanti juga silahkan ya kalau misalkan slow Bu apa ya. Kalau misalnya lagi iseng-iseng gitu silahkan pelajari dari berbagai sumber yang lain, gitu, termasuk kalau penasaran bagaimana tadi langkah melakukan berbagai macam uji tadi, bisa dibuka di YouTube gitu ya, atau belajar apa namanya dari ilustrasi yang lain yang ada gitu. Kalau untuk memudahkan teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi gitu, tentang berbagai macam metode analisis vitamin ini. Itu kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semuanya pada materi pagi hari ini tentang analisis vitamin B dan C. Berarti ini AZG yang dengan saya insya Allah sudah tuntas ya. Nanti selanjutnya sama Bu Ika kalau nggak salah. Nanti silahkan menghubungi beliau. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menjelaskan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada ketika belajar lagi ada yang kurang paham itu bisa menghubungi saya lewat email. Gitu ya, terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa berkah, dan juga jaga kesehatan selalu teman-teman dimanapun berada. Gitu ya. Jangan lupa istirahat, makan bergizi, dan cukupkan olahraga. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga. Lalu. Sehat selalu.